dari 2 gelar perkara yang diselenggarakan baik di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Sekali lagi saya ulangi, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Komnas HAM tidak menyatakan atau tidak hadir, bahkan tidak setuju dengan keputusan itu. Bagaimana tidak beretikanya Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri itu mencatut ya Komnas HAM, padahal Komnas HAM tidak hadir. Jadi 2 orang yang paling berkompeten di Komnas HAM ini menerima kami selama kurang lebih 1,5 jam. Dan kami sudah menyampaikan hal-hal yang perlu kami sampaikan. Dan yang paling utama adalah soal adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan kasus ijazah palsu yang pada saat ini sudah menersangkakan 3 orang yang kemudian hadir dalam pertemuan ini, yaitu Dr. Roy Suryo, kemudian Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, dan kandidat Dr. T. Fauzia Tiasuma. Yang kami persoalkan adalah prosedur dan substansi tentunya. Dari sisi prosedur, penersangkaan dan kemudian pelimpahan perkara hari ini sangat-sangat bermasalah. Karena kasus ini sesungguhnya tidak layak untuk ditindaklanjuti dalam tahap apapun, baik penyelidikan maupun sekarang pelimpahan kasus ini. Karena pangkal pokok persoalannya kan adalah ijazah, dan berdasarkan prosedur hukum yang ada harusnya dibuktikan terlebih dahulu ijazahnya palsu atau tidak. Dan karena ini adalah dispute di ranah hukum, ya harusnya putusan pengadilan non pidana yang harus menyelesaikannya. Ada citizen lawsuit yang ada di Solo, dan kemudian sebenarnya bisa juga digugat secara petun untuk mengetahui apakah ijazah itu palsu atau tidak. Tetapi ternyata prosedur itu dilampaui begitu saja. Bahkan mereka ini selain sebagai ahli peneliti juga berstatus sebagai saksi ketika kasus ini menggelembung pada tanggal kurang lebih 15 April. Padahal berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mereka tidak boleh dilaporkan atau dipidanakan. Karena itulah kita kemudian mengadukan ini ke Komnas HAM, potensi pelanggaran hak asasi manusianya, prosedur yang tidak dihormati, ketidaklayakan kasus. Dan terakhir sebelum dilengkapi, kami mengatakan kalau hari ini ada pelimpahan, sekali lagi mengatakan pelimpahan itu sangat tidak layak secara substantif dan melanggar prosedur. Bayangkan, setelah dilimpahkan tiba-tiba ada pemeriksaan ahli dan saksi kami. Ya kami tentu saja sudah mengajukan, tetapi rupanya pelimpahan itu dilakukan sebelum pemeriksaan dan saksi dan ahli kami. Padahal ahli yang diperiksa baru 3, saksi belum, dan masih ada ahli dan saksi yang bakal kami ajukan. Itu satu. Kedua, secara substantif pasal-pasal yang dikenakan kepada RRT, Roy, Rismon, dan Dr. Tifa itu memang tidak layak. Karena pasal tersebut memang pasal yang dimaksudkan untuk mengkriminalkan, bahkan ada upaya untuk sekedar ada ancaman hukuman 5 tahun sehingga bisa ditahan sewaktu-waktu. Itu juga sudah kami sampaikan. Dan terakhir, ketika kami diyakinkan soal gelar perkara khusus mengenai ijazah yang so-called asli, bahkan Mas Roy mengatakan makin yakin bahwa ijazah itu 99,9% palsu, dan itu juga keyakinan Dr. Tifa dan juga Dr. Rismon. Itu saja, silakan mungkin bisa ditambahkan siapa duluan? Mas Roy, silakan. Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi kami di dalam juga dikonfirmasi langsung oleh Ketua Komnas HAM Bu Anis Hidayah, kemudian juga oleh Wakil Ketua Komnas HAM Pak Prabianto, dan juga oleh staf-stafnya. Ada juga khusus bagian pengaduan. Memang betul, kami dikonfirmasi, kami dulu pernah datang ke sini dan juga menyampaikan, dan tadi Komnas HAM juga menyampaikan kalau dulu sudah bergerak, tetapi ini ada beberapa data baru yang termasuk yang di-highlight adalah ketika status kami naik menjadi tersangka, kemudian kami kena cekal, kemudian kami kena wajib lapor. Itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa berat.
ya. Dan kami tadi menyampaikan bahwa ini buktinya kalau kami itu ketika melakukan penelitian itu adalah resmi diminta oleh TPUA waktu itu selaku saksi, ya, selaku ahli. Dan saksi atau ahli itu berdasarkan undang-undang perlindungan saksi dan korban itu memang tidak boleh tersangkakan gitu, apalagi dilakukan pelanggaran HAM asasi manusia seperti kami. Dan kami berarti kesimpulannya tetap sama seperti tadi yang dilakukan Prof. Rafli, bahwa termasuk skripsi yang tidak diuji itu adalah temuan kemarin ketika sidang Citizen Lawsuit di Solo, ya, Profesor Bagas itu menyampaikan bahwa harusnya orang-orang yang lulus tahun 80-an itu ada memiliki 2 ijazah, sarjana muda dan sarjana, dan Jokowi itu tidak memiliki itu. Kemudian berkas-berkasnya semuanya harus rapi, ada ketikan, kemudian tidak boleh kemudian hanya tulis tangan dan lain sebagainya. Bahkan sekali lagi saya sampaikan bahwa yang juga menyampaikan bahwa foto yang ada di ijazah yang disebut-sebut ijazahnya Joko Widodo ini bukan Jokowi, ya. Itu seorang komjen mantan Wakapolri aja mengatakan begitu. Nah, tapi yang paling penting hari ini yang ingin saya sampaikan, dan ini sama sekali baru, ya, tolong ini di highlight, adalah tadi Komnas HAM memastikan dari 2 gelar perkara yang diselenggarakan baik di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya semuanya mencatut nama Komnas HAM. Sekali lagi saya ulangi, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Komnas HAM tidak menyatakan atau tidak hadir, bahkan tidak setuju dengan keputusan itu. Jadi tidak ada persetujuan Komnas HAM, tapi selalu dikatakan kami sudah persetujuan Komnas HAM. Jadi sekali lagi, tadi langsung dari Bu Anies, langsung dari Pak Prabianto, Ketua dan Wakil Ketua, bahwa semua hasil kepolisian itu di luar tanggung jawab Komnas HAM. Jadi di sini kita ini segera menyampaikan kepada masyarakat, dibantu oleh media, bahwa apa yang disampaikan oleh Komnas HAM itu tolong diperhatikan baik-baik. Polda Metro dan Mabes Polri itu mencatut nama, ya, mencatut nama Komnas HAM sebagai kesimpulannya. Padahal Komnas HAM tidak hadir di sana dan tidak ikut menyetujui kesimpulan bahwa ijazahnya asli, kemudian itu sudah diperiksa dan lain sebagainya. Saya kira tambahan saya singkat itu aja. Saya kembalikan Prof. Ya, tambahan sedikit aja. Jadi tadi dikatakan Ketua Komnas HAM bahwa mereka memang diundang dalam gelar perkara itu, tetapi mereka tidak datang. Nah, karena tidak datang ya tentu tidak ada koneksi apa-apa. Kira-kira begitu ya. Jadi gitu. Walaupun polisi pada gelar perkara mengatakan Komnas HAM juga hadir dan lain sebagainya. Tapi itu konfirmasi Mas Roy ya? Enggak, memang. Oke. Soalnya Oke. Ya. Oke, silakan. Siapa dulu? Iya. Ya. Ya, saya tambahkan yang kami laporkan sebagai sebuah diskriminasi berat, ya, sebagai sebuah pelanggaran HAM berat adalah bahwa mulai dari kami menjadi saksi, kemudian naik menjadi terlapor, lalu naik menjadi tersangka itu, kami sama sekali belum diberikan kesempatan untuk memanggil saksi-saksi maupun ahli-ahli kami. Saksi ada charge maupun ahli-ahli kami yang menjadi justifikasi bahwa kami memang betul-betul peneliti yang merupakan ekspertis, ya, di dalam bidang yang kami gunakan untuk melakukan penelitian terhadap ijazah dan dokumen-dokumen dari Joko Widodo, termasuk perilaku beliau yang capture pada video-video, narasi-narasi, pidato-pidato maupun foto-foto mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2025 yang menjadi bahan dari penelitian kami. Nah, kemudian berkas kami, ya, sebagai tersangka sudah dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya itu di tanggal 13 Januari 2026. Padahal tidak ada satupun saksi-saksi kami maupun ahli-ahli kami yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Artinya berkas itu adalah semacam mangga karbitan yang mentah dilemparkan ke kejaksaan. Dan yang anehnya lagi, pada saat berkas kami sudah dilimpahkan dari Polda ke kejaksaan, di tanggal 15 Januari Polda memberikan kepada kami surat pemanggilan saksi-saksi dan ahli-ahli kami. Artinya ini adalah sebuah pelanggaran HAM yang luar biasa. Nah, dan padahal kami mendapatkan data bahwa sepanjang 9 bulan sejak laporan polisi Joko Widodo dan para termul itu diproses oleh Polda Metro Jaya, sudah Polda Metro Jaya sini sudah mengatakan bahwa ada 22 ahli dan 127 saksi yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya, dan itu bukan dari pihak kami.
Sementara kami tidak ada satupun saksi maupun tidak ada satupun ahli yang sudah diperiksa oleh mereka. Oleh karena itu maka ini sama sekali tidak fair, sama sekali tidak adil dan tentu saja melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami bertiga beserta semua penasihat hukum kami bicara kepada 280 juta rakyat Indonesia dan mudah-mudahan sampai kepada Presiden Prabowo Subianto, juga sampai kepada Kapolri, juga sampai kepada Komite Reformasi Kepolisian ya, bahwa Polda Metro Jaya itu tidak menunaikan hak kami sebagai warga negara. Oleh karena itu maka kami minta agar kami diberikan kesempatan untuk menghadirkan semua saksi-saksi yang sudah kami siapkan maupun ahli-ahli yang sudah kami siapkan, dan proses ini tidak boleh dianulir, proses ini tidak boleh diganggu sampai selesai saksi-saksi kami dan ahli-ahli kami diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan. Terima kasih. Ya, Dr. Rismon. Penting. Ya. Terima kasih media. Tadi kami sangat kecewa ya menemukan fakta bahwa Polda Metro Jaya dan Mabes Polri ketika melakukan 2 gelar perkara khusus sengaja mencatut HAM, Komnas HAM ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, untuk melegitimasi bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Ini kami sayangkan. Bagaimana tidak beretikanya Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri itu mencatut ya Komnas HAM, padahal Komnas HAM tidak hadir. Dan itu kami dapatkan informasi ini langsung dari Ibu Anis Hidayah sebagai Ketua Komnas HAM, baru saja beberapa menit yang lalu di dalam ruangan di dalam ya ruang pengaduan tadi ya. Nah, satu itu poin. Yang kedua adalah kami tadi menyampaikan bagaimana relasi kuasa ya sangat tercium bau ya. Relasi kuasa, bagaimana kita dengarkan cerita dari Bang Egy Sujana yang meminta kepada terlapor yang bukan lagi presiden, yaitu Joko Widodo, untuk memanggil Kapolri, memerintahkan Kapolda Metro Jaya, memerintahkan di Reskrimum. Langsung saat itu dipanggil Kompol Sari sebagai ajudannya, dan ternyata muncul di situ di Reskrimum Polda Metro Jaya salah satunya Kombes Iman Imanuddin dan Ibtu Rosadi, dan itu terkonfirmasi baik oleh Damai Hari Lubis, baik oleh pengacara Egy Sujana, Eli Daneti, maupun baik oleh Egy Sujana lewat telepon saya dengar. Gitu loh, mereka bertiga hadir di situ. Ini kan sudah melanggar. Bagaimana orang yang memproses kami, menyidik kami, tiba-tiba ada di rumah Joko Widodo dan gampang diperintah-perintah ya. Yang ketiga yang kami sampaikan adalah, kalau kemarin keluar keputusan Mahkamah Konstitusi untuk melindungi kerja-kerja jurnalistik wartawan dari kriminalisasi, dari penuntutan pidana, terus bagaimana dengan nasib kami, peneliti? Kami sudah puluhan tahun meneliti. Sama harusnya hak kami seperti wartawan, menuliskan buah pikiran kami dalam tulisan. Jangan salah, tulisan itu bisa mengubah dunia, bukan hanya Indonesia. Ya, tulisan itu bisa mengubah dunia. Ya, poin keempat. Rencananya minggu depan kami akan memberikan gratis 1000 buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA. Ini adalah kerja pikiran ya, tulisan ya. Oleh karena itu kepada DPR dan DPD 1000, masing-masing dapat 1, tiap anggota DPR, DPD maupun staf ahlinya minggu depan. Kalau bukunya sudah kami siapkan 1.000, tinggal menunggu korespondensi dengan tim PH ya, Bala RRT dengan pihak sekretariat DPR maupun DPD ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih. Dikit aja ya, karena masih banyak pertanyaan. Kenapa pada saat gelar perkara khusus kemarin saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa bisa langsung menyatakan ijazah itu yang ditampilkan meskipun itu katanya asli, saya langsung mengatakan palsu ya. Kenapa? Karena foto ini sangat jelas sekali. Foto ini tidak mencerminkan foto yang usianya 40 tahun. Nggak usah jauh-jauh. Di sini ada buktinya. Coba lihat fotonya Mbak Okta aja. Ya.
Itu baru berapa tahun itu? Nah, itikatnya itu. Itu aja sudah. Itu kena hujan, Mas. Loh, saya ini kan juga hasil ini 40 tahun. Fotonya masih kayak gini. Dan teknologi jadul. Dan teknologinya lama lagi. Terus ada tangan yang katanya bisa embus, merasakan embusnya. Jadi itu ya, clear ya. Jadi sekali lagi 99,9% palsu. Tambah lagi keterangannya. Ini yang penting sekali ya. Iya. Untuk mengunci ini kuncian terakhir Oke, ya. ya. Bagi kepalsuan dari ijazah tersebut ya. Ya, siap. Yaitu apa? Sesuatu yang tidak mungkin dipalsukan. Yaitu apa? Hologram. Nah. Ya. Hologram. Jadi ini adalah sesuatu rahasia dari ijazah. Nggak mungkin. Itu tidak bisa. Tidak bakal bisa ya. Jadi itu kuncian. Kalau mereka mungkin bisa menambahkan embos-embosan ya, embos palsu, karena mereka juga tidak memahami apa arti embos itu. Embos itu adalah cap ceklok untuk mengunci tanda tangan. Mereka tidak tahu artinya itu dan tidak bisa itu dipalsukan. Kemudian mereka menambahkan watermark, mereka menambahkan lintasan stempel, tapi pastilah bahwa mereka tidak akan bisa menambahkan hologram. Terima kasih. Dan timbul, hologramnya timbul kan? Ya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Sebentar. Ya. Ada dikit apa? Terima kasih. Pengacara nih, Pak Tony. Perkara RRT saat ini sudah sampai di tahap di kejaksaan. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada kejaksaan yang telah menorehkan prestasi dengan berbagai kasus korupsinya yang kita lihat ada uang triliunan disampaikan di konferensi pers kejaksaan. Ada satu pertanyaan yang kita ingin tanyakan kepada kejaksaan. Silverter Masutina kapan dieksekusi? Nah, bagaimana Mas Troy? Iya. Ya. Kita nari-nari di Oke. Ya, jadi artinya lebih penting Silverter Masutina diproses dieksekusi dibanding dan punya prestasi dibanding memproses kasus RRT. Sekian, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Iya, kita tuh bukan tadi beliau Bu Anies sama Pak Prabianto tuh sudah menyatakan kalau kami sudah melakukan pembelakan nanti akan diterbitkan lagi rekomendasi Komnas HAM. Ya. Oke, itu ya. Iya, sama seperti laporan tadi, Sama, buku kita betul. nyerahkan buku. Jokowi White Paper, kemudian bukunya Bang Respon, Gibran Endgame itu juga disampaikan. Nanti buktinya nanti akan sampaikan Pak Refli secara tertulis, saya juga akan nambahkan. Karena dulu saya pernah menyampaikan presentasi tertulis kepada Pak Prabianto yang kesimpulannya tadi yang saya sampaikan bahwa ijazah itu adalah palsu karena skripsinya juga palsu. Jadi Berubah. mention kami, Komnas HAM itu adalah institusi taktis langsung di bawah Presiden. Ya. Dan karena ini melibatkan perilaku dari mantan Presiden ke-7 ya, Presiden ke-7, maka seharusnya seyogyanya Presiden Prabowo Subianto kali ini juga concern memberikan atensi kepada permasalahan anak bangsa ini. Terima kasih. Jadi yang dilaporkan ini spesifiknya ke Kapolda Metro Jaya atau Enggak, ya kasus ini, kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap kami. Itu. Ya. Oke. Cukup? Ya, baik. Kalau ini terima bukan kasih. bukti ini ya, bukan ya, lain. Ini BPKB VW merah. mau di-spill. Nanti ini lain waktu. Katanya punya ponakannya. Dan kebetulan ada Ya, kita berada sekarang di gedung Komnas HAM ini. Acara apa kita ini? Ya, kita acara namanya Komnas HAM itu kan kita mau mengadukan, melaporkan, ya. Kalau nggak mau mengadukan, melaporkan, kan. Tergantung delik aduan atau delik laporan ini. Yaitu mengenai dugaan, ya, pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penanganan kasus ijazah palsu ini yang menersangkakan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasumata Dr. Tifa. Ada beberapa hal yang kita pertimbangkan tentunya dari tim lawyer ya, dan mungkin juga nanti prinsipal soal dugaan-dugaan pelanggaran HAM tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang pelanggaran HAM, ya tentu kita harus melihat kira-kira ketentuan hak asasi manusia mana yang potensial dilanggar. Yang paling mudah kita kembali ke dua babonnya kan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan
undang-undang tentang hak asasi manusia. Mm-mm. Paling tidak yang terasa bagi kita adalah satu, hak untuk menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, karena itu yang disasar kan. Iya. Nah, itu dijamin oleh konstitusi sehingga tidak hanya sekedar menjadi hak asasi manusia tapi constitutional right, hak konstitusional. Yang kedua misalnya kita juga bisa meraise hak mengenai menggali, mendapatkan informasi, menggali informasi, menyampaikan informasi, menyimpan informasi yang merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur juga dalam konstitusi pasal 28F. Itu dua paling tidak ya. Jadi hak atas informasi, the right to information, dan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga yang kita juga pikirkan pelanggaran itu adalah pelanggaran atas hak asasi untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Nah, RRT ini ada kesan didiskriminasi dalam proses penegakan hukum ini kan, diistimewakan dalam tanda kutip seperti telur, pakai telur kan. Yang lain belum diproses, kan ada 8 tersangka sesungguhnya. Dari 8 tersangka itu kan hasil dari pelaporan atau pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi, diadukan oleh ada yang namanya Pradi Bersatu, ada yang namanya Andi Kurniawan, ada Cumanan, kemudian Samuel Swekin. Nah itu menghasilkan 8 tersangka. Dari 8 tersangka itu tiba-tiba simsalabim 2 bebas, ya kan? Karena soal ke Solo. Ini apa yang bilang katanya mendapatkan mendapatkan restoratif justice. Kemudian 3 lainnya belum diproses, belum diperiksa sebagai tersangka. Sementara ini Wus sudah diperiksa sebagai tersangka dan kemudian kasusnya sudah dilimpahkan. Dan dalam pernyataan-pernyataan itu ada yang mengatakan tidak akan dimaafkan kecuali RRT. Semua bisa dimaafkan kecuali RRT. Tapi kemarin Rasman udah nawar-nawarin tuh. Ya, Andi Aswan juga. Itu beda lagi karena udah boleh. Yang harus kita tegakkan itu adalah hukum, ya kan? Hukum dan keadilan. Jadi hukum dan keadilannya itu adalah keadilan bagi rakyat Indonesia itu adalah mengetahui apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Itu the right to know, ya. Hak untuk mengetahui, ya, the right to information, hak atas informasi. Jadi ini bukan urusan damai-mendamai. Dari awal kasus ini tidak pantas untuk ditingkatkan dalam proses penyidikan. Karena masih ranah hak untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan tulisan, bahkan ini adalah hak yang sifatnya akademik, kan di situ ada kebebasan ilmiah, ya, melakukan penelitian dan lain sebagainya. Jadi berpendapat tetapi jauh lebih spesifik, yaitu hak bagi seorang researcher, peneliti untuk menyampaikan temuan-temuannya. Dan itu berdasarkan teori yang kita dengar dari kemarin Profesor Henry Subiakto, ya kan, yang namanya expert privilege itu ya tidak boleh dikriminalkan. Jadi expert privilege itu adalah temuan-temuan expert berdasarkan hasil penelitiannya atau pendapatnya berada di wilayah expertise dia. Perkara kemudian berbeda dengan Joshua Sinambela misalnya, itu soal lain. Perbedaan pendapat di dalam dunia akademik itu biasa, ya. Di dalam politik aja biasa, apalagi di dalam dunia akademik yang tentunya ukuran-ukurannya itu jauh lebih presisi gitu ya. Nah, tetapi itu pun masih ditolerir perbedaan pendapat. Jadi itu yang akan kita sampaikan garis besar, dan alhamdulillah yang akan menemui kita itu langsung ketua umumnya, Ibu Anis Hidayah. Itu kebetulan orang civil society dulu, dia sangat concern di bidang migrant care, dan kemudian wakil ketuanya yang memang handling bidang pengaduan. Jadi di Komnas HAM ini saya baca ada ketua, ada 2 wakil ketua bidang internal yang juga merangkap komisioner bidang pengaduan. Nah, itulah yang akan menerima kita nantinya. Nah, begitu. Alhamdulillah ya, kita dihormati karena sebelumnya pernah datang geruduk ke sini nggak ditemui siapa-siapa. Kalian sih salah. Ngelobinya siapa dulu?
main datang-datang aja. Oke ya. Apalagi mau disampaikan, ditanyakan. Jadi ada beberapa poin kan Bang kemarin yang menjadi keberatan kita itu di Polda Metro Jaya. Iya. Ya kan? Kalau kita bicara mengenai keberatan di Polda Metro Jaya soal pelimpahan, maka ada beberapa poin yang kita bisa raise ya. Satu, itu menurut kita pelimpahan berkas perkara atas nama RRT itu terlalu prematur dan tidak didasarkan pada dasar hukum yang kuat. Itu premis umumnya. Yeah. Alasannya, satu, ahli dan saksi yang kita ajukan sebagai misalnya saksi itu saksi undischarged yang meringankan, itu belum diperiksa. Belum diperiksa kok kasus sudah dilimpahkan. Iya. Ya kan? Kemudian wujud dari konflik ini adalah ijazah. Dalam GPK gelar perkara khusus kan ditunjukkan ijazah yang sokol asli yang ada embusnya ya kan. Embos. Ada embusan anginnya kan. Kemudian ada yang bilang embus soalnya bukan embos ya. Ada watermarknya, kemudian ada lintasan merahnya yang itu adalah versi terakhir kelihatannya dari proses editing yang. Tapi dari Solo sudah diberitahu ada hologram, nanti nambah lagi. Oh, nambah lagi ada hologramnya. Ya kan. Jadi memang proses sepertinya ya, dugaannya proses pencetakannya itu betul-betul ingin meyakinkan kita ya, make sure bahwa itu memang betul-betul ijazah sokol asli. Padahal kita mengatakan dari sisi good governance, clean government, yang mana mungkin asli kalau seandainya Anda menunjukkan suatu barang tapi ditutup-tutupi, ya kan? Seperti kita melihat mau melamar gadis cantik, ya kan? Masih pakai tabir gitu. Tapi nggak boleh melihat, ya kan? Bagaimana? Tentu calon mempelai dan kemudian orang tua yang mengantarnya bertanya-tanya, lengkap nggak kira-kira ya kan? Itu kan harus ada yang namanya transparansi walaupun terbatas, ya kan? Artinya diperlihatkan tidak pada halayak umum karena GPK, tetapi kepada kita pun hanya diperlihatkan tidak boleh menyentuh, tidak boleh motret dengan resolusi tinggi dan lain sebagainya yang memungkinkan untuk diteliti ulang kan. Tuh, itu dua. Yang ketiga yang juga patut dipertimbangkan adalah dari semua pasal yang dikenakan itu ya ada 6 pasal dengan jungto-jungtonya itu tidak satu pun relevan untuk RRT. Bahkan kemarin kita menghadirkan ahli undang-undang IT, nggak cocok itu katanya. Bukan itu maksudnya undang-undang IT. Undang-undang ITE, Bang. Undang-undang ITE, ya kan? Undang-undang ITE, ya kan? Informasi dan Transaksi Elektronik. Kalau kita kaitkan dengan pasal 310 misalnya KUHP yang lama ya, yang kemudian bermimikri menjadi pasal 433 ya. Itu ancamannya 9 bulan untuk pencemaran nama baik. Tapi di situ ada exception-nya bahwa pencemaran nama baik itu tidak berlaku untuk sesuatu yang terkait dengan kepentingan publik atau kepentingan membela diri. Nah, dalam konteks ini tentu Rismon kan tidak membela diri, tapi untuk kepentingan publik. Kau tahu bahwa ini buat kepentingan publik? Iya, paling tidak terakhir ada putusan dari KIP, Komisi Informasi Pusat, yang menyatakan bahwa yang namanya ijazah ini, walaupun yang dikuasai KPU itu salinannya, itu bukan barang yang harus ditutup-tutupi, itu barang publik yang bisa dibuka ke publik. Nah, kenapa kok cuma salinannya saja? Ya karena yang dimintakan ke KIP kan digugat itu adalah KPU dan KPU hanya menguasai salinannya. Tetapi salinan itu ya harus mirroring dengan yang aslinya. Iya. Theoretically. Jadi kalau kita misalnya menguji salinannya, ya salinannya harus sama dengan aslinya, misalnya dalam hal foto. Nggak mungkin kan salinannya pakai kacamata, yang aslinya nggak mungkin. Atau salinannya fotonya seperti itu, aslinya beda. Nah, padahal to some extent salinan itu sendiri masih bisa diteliti, ya kan? Soal-soal yang terkait ketidakotentikan diperkirakan dokumen itu kan, misalnya foto Jokowi yang kelihatannya bukan Jokowi kan gitu, ya kan? Baik di salinan Dian Sandi, di salinan yang fotokopi, ya masih bisa diteliti bahwa itu bukan Jokowi. Nah, yang seperti ini kan menurut saya ini adalah salah satu
penelitian dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang mungkin dilakukan dengan dalam tanda kutip keterbatasan objek yang harus diteliti. Kalau dari awal Jokowi transparan, nih ijazah saya, no, ya kan, telitilah. Ya tentu Rismond dan lain sebagainya tidak meneliti apa yang sudah tersebar di mana-mana kan, cukup itu aja. Tapi itu pun belum tentu juga, siapa tahu dia melakukan pembohongan kan, sehingga ada pembanding-pembandingnya. Oke, pasal 311 mengenai fitnah nggak bisa dikenakan pada RRT. Kenapa? Karena tidak ada satupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ya kan? Karena ini sudah masuk ranah pengadilan yang mengatakan bahwa ijazah ini asli, sehingga ada statement palsu itu menjadi statement yang menjadi fitnah. Bagaimana kita mengukur fitnah atau tidak, sementara ukurannya belum ada, kan begitu? Jadi fitnah itu adalah kita menyampaikan sesuatu hal yang berbeda padahal kita tahu aslinya. Misalnya kita tahu bahwa 1 tambah 1 2, tapi kita sampaikan ke masyarakat 3. Nah itu fitnah, karena kita tahu aslinya sesungguhnya. Nah, gitu. Ketika kita uji, ternyata tetap 1 tambah 1 2. Nah dia sebenarnya melakukan fitnah, ya. Nah, kita tahu misalnya ijazah Jokowi itu asli, tapi kita ngotot untuk mengatakan itu palsu. Nah itu fitnah namanya. Tapi ini Rismond tidak berpretensi dari awal bahwa ijazah itu palsu, tetapi based on scientific research, ya kan? Maka kemudian didapatkan kesimpulan bahwa itu palsu, kan gitu. Palsu atau palsu? Palsu, 11.000 triliun %. Oke, pasal 27A mutatis mutandis sama, karena itu pencemaran nama baik melalui data-data elektronik, ya. Sama mutatis mutandis, bahwa tidak ada bahkan ada putusan MK yang mengatakan tidak berlaku bagi pejabat publik. Kok pejabat publik? Ya, kalau kita lihat yang namanya Jokowi itu masih menjadi dewan pengawas kalau tidak salah, dan antara bersama Susilo Bambang Yudhoyono. Kita nggak peduli apakah dia dapat gaji apa nggak, ngambil gaji apa enggak. Toh mungkin juga udah banyak diambil dari negara kan. Nah, tetapi intinya adalah dia masih pejabat publik. Dan putusan MK mengatakan nggak bisa yang begitu-begigitu. Tidak boleh ada yang namanya pasal defamation, and defamation ini untuk pejabat publik itu 311 dan 27A Undang-Undang ITE 2024.